Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muisatul Ayu Afifah, Putri Cahya Widiawati, Tasya Oktaviana, Virgilia Rian Caesara Sasti, Faridotul Mu'afa, dan Titin Priyanti yang akan mempresentasikan tentang Hand, Foot, and Mouth Disease atau flu Singapura. Hand, foot, and mouth disease adalah suatu penyakit infeksi sistemik akut disebabkan oleh enterovirus, ditandai adanya lesi berbentuk ulkus pada mulut yang dirasakan sangat nyeri dan perih oleh penderitanya, dan eksantema berbentuk vesikel pada ekstremitas bagian distal yang tidak terasa sakit atau gatal, tapi sedikit nyeri jika ditekan disertai dengan gejala konstitusi yang ringan, dan biasanya bersifat swasirna. Anak-anak kurang dari 10 tahun paling banyak terkena penyakit ini, dan wabah dapat terjadi di antara anggota keluarga dan kontak erat, sanitasi yang jelek, status ekonomi yang rendah, dan kondisi tempat tinggal yang padat sangat mendukung dalam penyebaran infeksi. Gejala hand, foot, and mouth disease. Penyakit ini biasanya diawali dengan demam tinggi 2-3 hari, diikuti sakit faringitis, tidak ada nafsu makan, pilek, gejala seperti flu pada umumnya yang tidak mematikan, timbul vesikel yang kemudian pecah, ada 3-10 ulkus di mulut seperti sariawan, lidah, gusi, pipi sebelah dalam, terasa nyeri sehingga sukar untuk menelan. Bersamaan dengan itu tumbuh ras atau ruam atau vesikel, papulofesikel yang tidak gatal di telapak tangan dan kaki. Kadang-kadang ras atau ruam ada di bokong. Penyakit ini umumnya akan membaik sendiri dalam 7-10 hari dan tidak perlu dirawat di rumah sakit. Bila gejala yang cukup berat barulah penderita perlu dirawat di rumah sakit. Faktor resiko dan faktor penyebab hand, foot, and mouth disease yang berhubungan dengan gizi. Hand, foot, and mouth disease atau HFMD adalah suatu penyakit infeksi sistemik akut yang disebabkan oleh enterovirus, ditandai dengan adanya lesi berbentuk ulkus pada mulut dan eksantema yang berbentuk vesikel pada ekstremitas bagian distal disertai dengan gejala konstitusi yang ringan dan biasanya bersifat swasirna. Anak-anak kurang dari 10 tahun paling banyak terkena penyakit ini, dan wabah ini dapat terjadi di antara anggota keluarga dan kontak erat. Sanitasi yang jelek, status ekonomi yang rendah, dan kondisi tempat tinggal yang padat sangat mendukung dalam penyebaran infeksi. Virus penyebab HFMD ini dapat ditularkan melalui vesel oral, rute pernafasan, atau melalui kontak langsung dengan sekret dari hidung dan tenggorokan, air liur, cairan, dari vesikel atau feses dari kasus yang terinfeksi virus ini. Kepadatan penduduk dan sanitasi yang buruk menyebabkan penyakit ini mudah menyebar. Penyakit ini bisa berpotensi menyebabkan kejadian luar biasa atau KLB karena penyebarannya yang sangat mudah. Konsekuensi yang berhubungan dengan gizi. Komplikasi serius jarang terjadi pada penderita hand, foot, and mouth disease. Komplikasi paling sering terjadi akibat ulserasi oral yang nyeri sehingga dapat mengganggu asupan oral dan menyebabkan dehidrasi. Pada kasus yang parah terjadi edema pulmonum, insufisiensi jantung, dan komplikasi neurologik seperti ensefalitis, meningitis, dan polio-like syndrome. Seperti halnya penyakit kulit lainnya, infeksi sekunder karena bakteri juga dapat terjadi pada lesi kulit penderita hand, foot, and mouth disease. Satu komplikasi yang paling jarang terjadi yaitu eksema Coxsackium terjadi pada individu dengan eksema. Pada penderita ini berkembang infeksi virus kutan diseminata yang sama dengan yang terlihat dengan eksema herpeticum. Komplikasi serius yang berkaitan dengan hand, foot, and mouth disease dan paling banyak ditemui adalah meningitis aseptik. Meningitis aseptik jarang mengancam jiwa dan pada penderita juga tidak terjadi komplikasi lanjutan yang permanen. Selanjutnya yaitu pemberian medikamentosa. Pemberian medikamentosa pada penderita flu Singapura ini yaitu dengan beberapa obat, diantaranya yang pertama ada acitrofil tablet 100 mg dengan dosis pemberian 5 kali per hari untuk dewasa dan juga 3 kali per hari untuk anak-anak. Fungsi dari obat ini yaitu sebagai agen antiviral untuk virus herpes simplex, herpes zoster, herpes genital, dan juga HIV/AIDS dan influenza.
Efek samping dari obat ini yaitu sakit kepala, GI abset, mual, muntah, nyeri perut, dizziness, anemia, ataksia, ruam, peningkatan enzim liver, dan juga gangguan ginjal. Interaksi dengan obat yaitu neurotoksin, agen antibakteri, dan juga agen hipertensif. Interaksi dengan makanan. Jika muncul efek samping, perhatikan pemenuhan asupan besi dan juga protein yang bernilai biologis tinggi. Yang selanjutnya yaitu ada paracetamol atau acetaminophen. Obat ini diberikan sebanyak 3 kali per hari sebesar 500 mg tiap kali minum untuk dewasa dan juga 200 mg tiap kali minum untuk anak-anak. Fungsi dari obat ini sebagai pereda nyeri ringan hingga sedang. Efek sampingnya yaitu gangguan CNS, GI abset, disfungsi hepatik. Interaksi dengan obat yaitu alkohol, relaksan otot, dan juga antidepresan, dan juga warfarin. Interaksi dengan makanan yaitu ketidakmampuan mencerna makanan, mual dan muntah, penurunan asupan makan, dan juga konstipasi. Selanjutnya yaitu obat ibuprofen. Dosis pemberian sebanyak 3 kali per hari dengan sekali konsumsi sebanyak 500 mg untuk dewasa dan juga 200 mg untuk anak-anak. Fungsi dari obat ini yaitu menurunkan respon inflamasi. Digunakan untuk artritis, dysmenorrhea, nyeri, inflamasi akut, sakit kepala, nyeri tulang, dan juga post operasi. Efek sampingnya yaitu gangguan saluran cerna seperti mual, muntah, diare, dan ruam, pruritus, dizziness, sakit kepala, gugup, tinnitus, dan juga edema. Interaksi dengan obat yaitu antihipertensif, diuretik, methotrexat, antikoagulan, dan juga dikoksin. Interaksi dengan makanannya yaitu retensi cairan dan natrium. Gejala pada saluran cerna dapat menurunkan asupan makan dan juga defisiensi zat besi. Selanjutnya ada benzidermin HCl 0,15% dan juga cefadoxil. Pemberiannya ada 2 macam, yaitu jika dalam obat dalam bentuk tablet tablet hisap diberikan 2-3 jam sekali atau sesuai dengan petunjuk dokter. Dan jika bentuk obatnya berbentuk obat kumur diberikan 3-4 kali sehari sebanyak 15 ml tiap kali kumur. Obat ini merupakan obat steroid yang memiliki aktivitas anestesi lokal, anti-edema, anti-inflamasi, dan juga antimikrobia. Efek sampingnya yaitu batuk, mengantuk, mual, muntah, rasa perih, dan sensasi terbakar, mati rasa pada mulut. Interaksi dengan obat tidak ada, interaksi dengan makanan juga tidak ada. Lalu ada terapi diet secara teori. Diet tinggi kalori, tinggi protein adalah diet yang mengandung energi dan protein di atas kebutuhan normal. Diet ini diberikan dalam bentuk makanan biasa, ditambah bahan makanan sumber protein tinggi seperti susu, formula komersial, telur, dan daging. Diet ini diberikan bila pasien telah mempunyai cukup nafsu makan dan dapat menerima makanan lengkap. Diet ini diberikan untuk mengatasi masalah dan risiko malnutrisi pada pasien akibat kekurangan energi dan protein karena kebutuhan yang meningkat, sebagai dampak dari peningkatan stres metabolik, penurunan daya tahan tubuh, faktor penyakit, inflamasi, gagal tumbuh pada anak, dan sebagainya. Diet tinggi kalori, tinggi protein bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkat untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Selain itu, pemberian diet ini juga untuk menambah berat badan hingga mencapai berat badan normal. Berdasarkan kandungan protein dan kalori, diet tinggi kalori, tinggi protein ada 2 jenis, yaitu 1. Diet tinggi kalori, tinggi protein 1. Energinya sebesar 2600 kilokalori per hari dan proteinnya sebesar 100 gram per hari. Lalu yang kedua, diet tinggi kalori, tinggi protein 2, di mana energinya sebesar 3000 kilokalori per hari dan proteinnya sebesar 125 gram per hari.
Nah, berdasarkan keadaan pasien, maka dapat diberikan salah satu dari dua jenis diet tinggi kalori, tinggi protein tersebut. Adapun syarat-syarat diet tinggi kalori, tinggi protein sebagai berikut. Energi tinggi yaitu 40-45 kilokalori per kilogram berat badan. Lalu protein tinggi yaitu 2-2,5 gram per kilogram berat badan. Lalu lemak cukup yaitu 10-25% dari kebutuhan energi total. Karbohidrat cukup yaitu sisa dari kebutuhan energi total. Lalu ada vitamin dan mineralnya cukup sesuai kebutuhan normal. Nah, makanan yang diberikan ini dalam bentuk yang mudah dicerna. Masuk kepada asuhan gizinya, yang pertama ada asesmen. Di urutan pertama itu ada pengukuran antropometri. Nah, di sini ada terminologinya AD 1.1.1 yaitu tinggi badan atau panjang badan. Lalu yang kedua ada AD 1.1.2 atau berat badan. Dan ada AD 1.1.6 dengan domain indeks pola pertumbuhan. Kenapa ditulis indeks pola pertumbuhan? Karena flu Singapura ini sering terjadi pada anak-anak. Lalu yang kedua ada pemeriksaan biokimia. Di sini tidak ditemukan pada buku IDNT terminologinya, tapi di beberapa sumber menjelaskan bahwa untuk mendeteksi virusnya, ini menggunakan immunohistochemistry, imunofluoresensi antibodi, dan isolasi dan identifikasi virus. Lalu untuk deteksi RNA-nya itu bisa menggunakan RT-PCR primer. Untuk uji serodiagnosisnya ini menggunakan uji serum netralisasi dengan serokonversi Pierret sera. Nah, sebenarnya secara klinis sudah cukup untuk mendiagnosis flu Singapura. Pemeriksaan lab biasanya dilakukan untuk mengetahui apakah penyebabnya itu Coxsackie A16 atau Enterovirus 71. Lalu ada pemeriksaan klinis atau fisik. Nah, terminologi pertama itu ada PD 1.1.1 dengan domain penampilan keseluruhan. Di sini apakah pasien lemas, terbaring bisa dituliskan pada terminologi ini. Lalu yang kedua ada PD 1.1.5 dengan domain sistem pencernaan. Nah, biasanya pasien ini mengalami sariawan atau lesi di dalam mulut serta nyeri pada tenggorokan. Lalu terminologi yang ketiga ada PD 1.1.8 dengan domain kulit. Biasanya pasien juga mengalami ruam pada tangan, kaki, ataupun pantat. Nah, terminologi keempat ini ada PD 1.1.9 dengan domain tanda vital. Biasanya, pasien itu mengalami demam tinggi, denyut nadi cepat, dan nafas juga cepat. Lalu ada pengukuran riwayat makan atau FH. Nah, terminologi pertama itu ada FH 1.1.1.1 dengan domain asupan energi. Lalu yang kedua ada FH 1.5.1.1 atau total lemak. Ada terminologi ketiga yaitu FH 1.5.1.2 dengan domain asupan protein. Lalu yang keempat ada FH 1.5.3.1 dengan domain asupan karbohidrat. Nah, ini bisa didapat biasanya dengan recall 1 kali 24 jam. Baik mau makanan SMRS atau makanan MRS. Lalu ada riwayat personal atau CH. Nah, terminologi pertama itu ada CH 1.1.1 dengan domain usia. Yang kedua, CH 1.1.2 dengan domain jenis kelamin. Yang ketiga ada CH 2.1.1 dengan domain keluhan pasien. Lalu yang keempat ada CH 2.1.8 dengan domain diagnosa penyakit terkait imun, karena flu Singapura ini menyerang imun dan antibodinya. Lalu terminologi kelima ada CH 3.1.1 dengan domain sosial ekonomi. Lalu yang terakhir ada CH 3.2.1 dengan domain situasi rumah.
Diagnosa gizi. Yang pertama ada domain intake yang meliputi NI11 peningkatan kebutuhan energi, NI21 asupan oral tidak adekuat, NI51 peningkatan kebutuhan protein, dan NI52 malnutrisi. Yang kedua domain klinis yang meliputi NC11 kesulitan menelan, NC22 perubahan data lab terkait permasalahan gizi, NC23 adanya interaksi obat dan makanan, dan NC31 berat badan berkurang. Yang ketiga domain behavior yang meliputi NB11 kurangnya pengetahuan terkait makanan dan gizi. Intervensi gizi. Yang pertama adalah tujuan diet, yaitu memberikan atau meningkatkan asupan energi dan protein untuk pemenuhan kebutuhan, mencapai dan mempertahankan berat badan normal, mencapai dan mempertahankan status gizi normal, serta mencegah komplikasi. Selanjutnya yaitu prinsip dan syarat diet. Prinsip dan syarat diet yang harus diberikan kepada penderita flu Singapura ini yaitu pemberian asupan energi sesuai kebutuhan pasien atau bisa 40-45 kilokalori per kilogram berat badan. Kebutuhan karbohidrat sebanyak 65% dari total energi ekspenditur. Pemilihan karbohidrat dianjurkan untuk mengkonsumsi golongan karbohidrat yang kompleks. Kebutuhan lemak sebanyak 20-25% dari total energi ekspenditur. Kebutuhan protein yaitu sebanyak 15% dari total energi ekspenditur atau bisa juga 2-2,5 gram per kilogram berat badan per hari. Asupan vitamin yang cukup. Vitamin yang direkomendasikan pada penderita penyakit flu Singapura ini yaitu vitamin A, C, E yang berguna untuk peningkatan sel mukosa dan juga vitamin B16, B12 dan juga vitamin D. Asupan vitamin yang cukup dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mengoptimalkan sistem antibodi. Pemberian mineral yang cukup. Mineral yang dianjurkan pada penderita untuk diet pada penderita flu Singapura ini yaitu seng, asam folat, besi, tembaga dan juga selenium. Mineral bekerjasama dengan vitamin untuk mendukung aktivitas sel pertahanan tubuh dan juga imunitas seluler, serta meningkatkan produksi antibodi. Asupan cairan juga harus cukup. Asupan cairan yang adekuat perlu diperhatikan untuk mencegah dehidrasi akibat lesi oral yang nyeri. Biasanya, penderita lebih menyukai cairan yang dingin. Diperlukan hidrasi intravena apabila penderita mengalami dehidrasi yang sedang hingga berat. Rumus asupan cairan berdasarkan Holiday Segar yaitu apabila berat badan pasien kurang dari 10 kg berat badan diberikan cairan sebanyak 100 ml dikali berat badan aktual. Apabila berat badan pasien sekitar 10-20 kg berat badan diberikan cairan sebanyak 1000 ml ditambah 50 kali berat badan aktual. Apabila berat badan pasien melebihi 20 kg, maka diberikan cairan sebanyak 1500 ml ditambah 20 dikali berat badan aktual dikurangi 20. Jenis diet yang diberikan untuk penderita flu Singapura yaitu diet tinggi kalori, tinggi protein. Di mana diet ini yaitu memfokuskan pada pemberian kalori atau energi yang tinggi dan juga konsumsi protein yang tinggi. Bentuk makanan lunak atau sesuai kondisi kemampuan oral pasien dan juga frekuensi makannya 3 kali makan utama dan juga 2 kali selingan. Rute pemberian secara oral. Selanjutnya ada bahan makanan yang dianjurkan dan dihindari. Untuk sumber karbohidrat, bahan makanan yang dianjurkan adalah nasi, roti, mie, makaroni, dan hasil tepung-tepungan yang lainnya, seperti cake, tart cheese, puding, dan pastry, dodol, ubi, dan karbohidrat sederhana seperti gula pasir. Untuk bahan makanan yang dihindari, dari sumber karbohidrat tidak ada. Selanjutnya, sumber protein hewani. Bahan makanan yang dianjurkan adalah daging sapi, ayam, ikan, telur, susu, dan hasil olahannya, seperti keju, yogurt, dan es krim.
Untuk bahan makanan yang dihindari adalah makanan yang dimasak dengan banyak minyak atau kelapa atau santan kental. Selanjutnya, untuk protein nabati, bahan makanan yang dianjurkan adalah semua jenis kacang-kacangan dan hasil olahannya, seperti tempe, tahu, dan pindakas. Dan untuk bahan makanan yang dihindari dari protein nabati adalah makanan yang dimasak dengan banyak minyak atau kelapa, santan kental. Sumber sayuran. Bahan makanan yang dianjurkan adalah semua jenis sayuran, terutama sayuran jenis B, seperti bayam, buncis, daun singkong, kacang panjang, labu siam, dan wortel. Sayuran dimasak dengan direbus, dikukus, atau ditumis. Untuk bahan makanan yang dihindari dari sumber sayur-sayuran tidak ada. Selanjutnya, sumber buah-buahan. Bahan makanan yang dianjurkan adalah semua jenis buah segar, buah kaleng, buah kering, dan jus buah. Untuk bahan makanan yang dihindari dari sumber buah tidak ada. Sumber lemak dan minyak. Bahan makanan yang dianjurkan adalah minyak goreng, mentega, margarin, santan encer, salad dressing. Untuk bahan makanan yang dihindari dari sumber lemak dan minyak tidak ada. Selanjutnya, sumber minuman. Bahan makanan yang dianjurkan adalah teh, madu, sirup, minuman rendah energi, dan kopi encer. Bahan makanan yang dihindari dari sumber minuman tidak ada. Selanjutnya, sumber bumbu. Bahan makanan yang dianjurkan adalah bumbu yang tidak berbau tajam, seperti bawang merah, bawang putih, laos, salam, dan kecap. Untuk bahan makanan yang dihindari adalah bumbu yang berbau tajam, seperti cabai, merica, cuka, dan MSG. Konseling. Tema pada konseling yang akan dilakukan pada pasien adalah diet TKTP atau diet tinggi kalori dan tinggi protein. Sasaran dari konseling ini adalah sang anak atau sang pasien dan sang ibu. Untuk durasi waktu konseling adalah 30 menit. Tempat untuk konseling berada di kamar bangsal perawatan pasien. Untuk metodenya sendiri adalah dengan metode wawancara secara langsung. Instrumen yang digunakan pada kegiatan konseling adalah leaflet, DBMP atau daftar bahan makanan penukar, dan juga food model bahan makanan. Materi yang akan disampaikan pada proses konseling adalah tujuan diet, prinsip dan syarat diet, contoh menu sehari, bahan makanan penukar, dan juga bahan makanan yang dianjurkan dan dibatasi. Selanjutnya mengenai strategi dari konseling. Pada konseling ini menggunakan strategi dari teori Trans-Theoretical Model atau TTM dengan tahapan yang pertama, pre-contemplation, dilakukan dengan cara pemberian informasi mengenai diet yang akan dijalankan. Lalu tahap yang kedua adalah contemplation, dilakukan dengan cara mendiskusikan dengan pasien dan keluarga pasien mengenai diet yang akan dijalankan. Lalu tahap yang ketiga ada preparation, dilakukan dengan menyusun rencana diet untuk kedepannya, dimulai dari langkah awal yaitu makanan rumah sakit habis 100% dan diterapkan hingga pasien berada di rumah. Tahap yang keempat adalah action, dilakukan dengan cara pasien menaati dan mengikuti diet yang sudah disetujui bersama. Lalu tahap yang terakhir atau tahap yang kelima adalah maintenance, dilakukan dengan pasien membiasakan diri dengan hidup sehat. Monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi yang digunakan diambil dari data antropometri. Data antropometri yang dimonitoring dan evaluasi meliputi berat badan, parameter berat badan dengan target berat badan tetap normal. Dengan pelaksanaannya dengan cara menimbang berat badan yang dilakukan setiap 3 hari sekali. Evaluasinya adalah BB pasien normal.
Selanjutnya mengenai pola pertumbuhan. Parameternya berat badan per umur, badan per umur, IMT per umur, dan berat badan per tinggi badan. Targetnya adalah pola pertumbuhan anak normal yang dilakukan dengan cara mengukur parameter pola pertumbuhan yang dilakukan setiap 3 hari sekali. Evaluasinya adalah pola pertumbuhan anak normal. Selanjutnya monitoring dan evaluasi terkait data asupan makan. Parameternya adalah asupan oral dengan target makanan habis 80-100% yang dilakukan dengan cara recall dan Comstock. Dilakukan setiap hari dan tiap kali waktu makan. Evaluasinya adalah makanan habis 90%. Monaf selanjutnya terkait dengan data biokimia dengan parameter deteksi virus dengan target virus sudah tidak ditemukan lagi, yang dilakukan dengan cara pemeriksaan dan deteksi virus yang dilakukan seminggu sekali. Dengan hasil evaluasi, virus tidak ditemukan lagi. Monaf selanjutnya terkait dengan data fisik dan klinis. Parameternya meliputi suhu tubuh, kondisi kulit, dan kondisi mulut. Untuk parameter suhu tubuh, targetnya adalah suhu tubuh pasien normal dengan pelaksanaan pengukuran suhu tubuh yang dilakukan setiap hari. Dengan hasil evaluasi, suhu tubuh berangsur normal. Parameter selanjutnya adalah kondisi kulit dengan target ruam pada kulit memudar yang dilakukan dengan pengecekan kondisi kulit setiap hari. Dengan hasil evaluasi, ruam mulai memudar. Parameter selanjutnya adalah kondisi mulut dengan target sariawan berkurang yang dilakukan dengan cara pengecekan kondisi mulut yang dilakukan setiap hari. Dengan hasil evaluasi, sariawan mulai berkurang. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.